Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa sararihi fid dharaini amin. Al-fasl al-awwal fil wajibati was sunanil zahirati wal lawazimi bi ifsadihi. Al-fasl al-awwalu, sebermula fasal yang pertama, fil wajibati, pada kewajiban-kewajiban, was sunnanil zahirati, dan sunnah-sunnah zahirah, wal lawazimi bi ifsadihi, dan perkara-perkara wajib bi ifsadihi, sebab merusak puasa. Amal wajibatu zahiratu, adapun kewajiban-kewajiban yang zahir, fasittatun, maka ialah 6. Al-awwalu, sebermula yang pertama, muraqabatu awwali syahri ramadhana, ialah mengawasi, memperhatikan awal bulan Ramadan. Wa dzalika, dan hal tersebut, bi ru'yatil hilali, ialah dengan melihat hilal. Fa in ghumma, maka jika tertutup ia hilal, fa bistikmali 30 yauman, maka ialah dengan menyempurnakan 30 hari min Sya'bana, dari bulan Sya'ban. Wa na'ni bir ru'yati, dan bermaksud kami dengan ru'yah al-ilma, akan ilmu. Wa yahsulu, dan tercapai zalika, itu ilmu, biqauli adilin wahidin, dengan perkataan satu orang adil. Wala yasbutu hilalu syawalin, dan tak tetap oleh hilal bulan Syawal, illa biqauli adlaini, kecuali dengan perkataan dua orang adil. Ihtiyatan lil ibadati, karena berhati-hati bagi ibadah. Kewajiban-kewajiban yang zahir ada 6. Yang pertama adalah muraqabah awal syahri Ramadan. Caranya adalah dengan ru'yatul hilal. 2 ya. Pertama dengan cara ru'yatul hilal, yang kedua dengan cara istikmal 30 yauman min Sya'ban. Ketika tanggal 29 Sya'ban malamnya, berarti malam mana ya, besoknya itu kemungkinan 30 Sya'ban. Malamnya itu ru'yah. Kalau seandainya hilal tampak, berarti besok Ramadan. Kalau hilal tak tampak, maka Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Setelah digenapkan 30 hari, besoknya lagi pasti Sya'ban, pasti Ramadan. Karena ada 1 bulan itu maksimal 30 hari. Bagaimana cara ru'yatul hilal itu? Apakah benar-benar harus kita melihat? Tidak. Bisa dengan cara kita melihat sendiri, bisa dengan perkataannya satu orang yang adil. Satu orang adil ngomong, "Oi, saya udah nengok hilal tadi." Ditetapkan oleh qadi, maka besok bulan Ramadan. Tapi khusus bulan Syawal itu
harus dengan 2 orang adil, berbeda ya. Jadi bulan yang lainnya itu cukup 1, tetapi khusus Syawal itu harus 2 orang. Tujuannya apa? Ihtiyaton, agar berhati-hati. Wa man sami'a adlan, dan barang siapa yang mendengar ia orang akan 1 orang adil, wa wathiqa bi qaulihi, dan percaya ia orang dengan ucapannya 1 orang adil, wa ghalaba ala zannihi, dan mendominasi atas dugaannya orang, sidquhu, oleh benarnya adil, lazimahu saumu, niscaya wajib akannya orang oleh berpuasa. Wa illam yaqdil qadi bihi, dan sekalipun tidak memutuskan oleh qadi bihi dengan puasa, falyatabi kullu abdin, maka hendaklah ikut oleh tiap-tiap hamba, oleh tiap-tiap orang, fi ibadatihi, di dalam ibadahnya abad, mujabazatihi, akan pernyataan zotnya seseorang, zotnya abad atau zotnya seseorang. Jadi kalau ada 1 orang adil, aslinya itu dalam menetapkan Syawal itu harus 2 orang adil. Tapi ada orang, dia dapat kabar bahwa 1 orang adil menginfokan bahwa besok sudah bulan Syawal, dan dia percaya dengan orang tersebut, maka bagi orang tersebut harus, oh ini puasa ya, berarti bulan apa berarti? Sya'ban. Ngaku dia, oh saya sudah nampak hilal, berarti besok bulan Ramadan. Orang yang mendengar ucapan itu percaya dengan dia, padahal hakim belum memutuskan, belum ada pengumuman dari pemerintah bahwa besok bulan Ramadan, tetapi orang yang mendengar itu sudah langsung percaya. Maka orang yang percaya itu wajib besok berpuasa meskipun belum diputuskan oleh qadi. Pas 29 Sya'ban ada santri ke atas manjat kubah itu kan, wih saya nampak hilal. Percaya kawan kalian sama dia, maka yang percaya itu wajib berpuasa. Wa idza ru'iyal hilalu, dan apabila dilihat akan hilal, bi baldatin, di satu negeri, di satu daerah, walam yura bi ukhra, dan tak dilihat ia hilal di daerah yang lain, wa kana bainahuma, dan ada antara keduanya negeri, duanya daerah, aqallu min marhalataini, ialah lebih sedikit dari 2 marhalah, wajib as-shaumu 'alal kulli, niscaya wajib oleh berpuasa, 'alal kulli, atas seluruhnya. Wa in kana aktsara, dan jika ada bainahuma, jika ada jarak antara keduanya aktsar, lebih banyak, kana likulli baldatin, niscaya ada ialah bagi tiap-tiap daerah, hukmuha, bermula hukumnya apa ini? Hukumnya baldah atau hukumnya ru'yah. Wala yata'adda, dan tidak melampaui atau tidak menjalar al-wujubu, oleh kewajiban. Di Pekanbaru nampak hilal. Di Pekanbaru tak nampak hilal, dikasihkan nampak. Enggak nampak juga, udah berangkat ya. Jadi Pekanbaru nampak hilal, tapi di Kampar enggak nampak hilal. Nah pertanyaannya, apakah daerah Kampar itu wajib puasa dengan ikut
ru'yahnya Pekanbaru? Jawabannya tengok. Kalau jarak di antara keduanya itu marhalatan, 2 marhalah, maka wajib. 2 marhalah itu berapa? Saya ikut guru saya Kiai Afifuddin, yang Kiai Afifuddin itu memilih pendapatnya Syekh Wahbah. Itu 2 marhalah itu sekitar 88,704 kilogram. Astagfirullah, kilometer. 88,704. Dari sini ke Kampar sampai 88 lebih. Kayak nggak ada orang Kampar sini. Berapa kilo? Orang di mana? Daerah apa? Oh, nama daerahnya suram ya. Sampai tak? Kayaknya nggak sampai 88 kayaknya. Nggak sampai. Maka kalau di sini nampak hilal, di Kampar tidak nampak hilal, maka Kampar wajib puasa. Kenapa? Karena ikut ru'yahnya di Pekanbaru. Tapi kalau lebih kayak di sini ke Padang lebih 88 lebih ya. Maka kalau di sini nampak ru'yah, di Padang tidak nampak ru'yah pula. Di sini nampak hilal, di Padang tidak nampak hilal, atau sebaliknya, di sini tidak nampak hilal, di Padang nampak hilal. Maksudnya gitu ya. Ada yang mengatakan kalau daerah timur itu nampak, barat mesti nampak katanya ya. Jadi di sini tidak nampak hilal, di Padang nampak hilal, maka hukumnya beda. Di sini tidak wajib. Di sini masih 30 Sya'ban, di Padang sudah 1 Ramadan. Ini gimana di Indonesia? Kalau di Indonesia, kalau di Aceh yang nampak hilal, yang di Papua puasa ada, ditetapkan sama pemerintah, ditetapkan ya. Itu ada khilaf ulama sebenarnya dalam penentuan ini. Ada ulama bilang ketika nampak di sebuah daerah, maka satu negeri itu boleh kodi atau hakim menetapkan wajib puasa semuanya. Ya, itu kita Indonesia ambil yang itu. Ya, Indonesia ambil yang itu. Dan memang lebih banyak maslahatnya juga itu ya. Tapi Pekanbaru dan Padang, Pekanbaru masih puasa, Padang Raya Aceh masih puasa. Tuh, nanti gimana pergi lebaran nanti kan? Gimana halal bihalal ya nanti ya? Semuanya gara-gara hilal ya. Hilal ni. Atsani yang kedua, an-niyatu niat. Wala budda likulli lailatin, dan mesti bagi setiap malam min niyatin, dari niat, mubayyatatin, yang dimalamkan. Yang dimalamkan artinya berniat pada malam hari, muayyanatin, yang ditentukan, jazimatin, lagi pasti. Falau nawa, oleh karena itu jikalau berniat seseorang ayyasuma syahra ramadana, akan berpuasa ia orang akan bulan Ramadan, daf'atan wahidatan, sekaligus, lam yakfihi, bisa tidak cukup ia puasa akan ia orang. Wahwa, dan bermula ianya itu alladzi alaina, ialah yang bermaksud kami, biqaulina, dengan perkataan kami, kulli lailatin. Jadi ada beberapa poin. Wala budda li kulli lailatin min niyah, 1 mubayyatatin, 2 muayyanah, 3 jazimah, 4. Ada 4 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah berniat itu harus kulla lailah, harus berniat setiap malam. Artinya apa? Seandainya ada orang berniat, saya berniat besok dan untuk sebulan penuh, maka tidak sah menurut madhab yang dianut oleh musannif tentunya ya. Ada ulama khilaf di sini. Mazhab lain apa? Sama dengan ini? Sama? Sama. Giling-giling gula. Tahu. Mazhab apa? Mazhab sendiri. At-Tajriyah.
Ya. Tetapi meskipun mazhab Asy-Syafi'i seperti ini, tetap kita para ulama menganjurkan di puasa pertama itu berniat puasa untuk besok dan untuk sebulan penuh. Tujuannya apa? Seandainya ada niat yang terlupa, maka kita bisa ikut pendapatnya Imam Malik yang mengatakan boleh berniat satu kali untuk satu bulan. Boleh. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak boleh. Walau nawa bin nahari, dan jikalau berniat seseorang di siang hari, lam yujzihi saumu ramadana, tidak mencukupi akannya orang oleh puasa Ramadan, wala saumul fardi, dan tidak puasa fardu, illa tatawwu, kecuali puasa sunnah. Wahwa, dan bermula ianya pendapat, ianya hukum, alladzi alaina, yang bermaksud kami biqaulina mubayyatatin. Tadi dikatakan bahwa niat itu harus mubayyatah, harus dimalamkan. Berniat itu harus di malam hari. Maka kalau ada orang berniat di siang hari Ramadan, puasa fardunya tidak sah. Gimana dengan puasa sunnah? Puasa sunnah sah. Kok beda? Ya, karena ada langsung dalil dari Nabi. Ketika udah di siang hari, Nabi nanya sama Sayyidah Aisyah, ada enggak yang bisa dimakan? Enggak ada, kata Sayyidah Aisyah kan. Oh, ya udahlah, kalau gitu saya puasa. Nah, dari sana ulama mengatakan kalau puasa sunnah boleh berniat di siang hari asal sebelum tergelincir matahari. Tapi ini khilaf juga ulama ya. Ada ulama boleh kan? Oh ya, kalau ilmu tinggi itu enak tu. Oh, dah sah. Oh, enggak boleh. Ada lebih pintar. Kamu apa Imam Mustahid? Mana lebih pintar? Imam Mustahid apa Nabi? Kan itu kan yang diadu. Sekarang tidak itu lagi permainan orang tu. Dulu kan permainannya ikut Nabi atau ikut Imam Syafi'i. Mana lebih hebat? Sekarang gitu. Sekarang sering disalahkan itu pengikutnya Imam Syafi'i tidak ikut pendapat imamnya. Jadi yang disalahkan itu adalah pengikut Imam Syafi'i. Orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada mazhab Syafi'i belum katanya. Tapi mereka tidak berani sekarang menyalahkan Imam Syafi'i. Ya, bahkan sekolah-sekolah kan pakai nama itu kan. Penipuan tu ya. Pakai nama Imam Syafi'i tapi anti kunut. Yang lebih bodoh itu ya orang yang masukkan anaknya ke sana ya. Ada di antara keluarganya. Ada tuh siapa? Hati-hatilah ya, janganlah sembarang masuk. Ada. Jangan tertipu sama nama ya. Masalahnya, lucunya mereka tidak mengerti mazhab tapi mengomentari orang yang bermazhab. Bagaimana mungkin seseorang yang belum mentasawurkan sesuatu dia sudah mentasdik. Kamu tahu kucing yang bisa terbang tu kan, memang ngeri tu kucing itu. Malam hari dia terbang terus. Dimakannya ayam saya. Bingung aja tu kucing yang mana ni. Dia enggak tahu sosok kucing itu seperti apa, tapi sudah dihukuminya. Tahu kamu tajri? Masya Allah. Yang tinggi gebuk tu kan ada ya. Siapa lah tinggi gebuk? Yang dia pendiam tu kan, pasti salah. Tahu tajri, innalillah. Ini benar nanti. Itu lucunya mereka ya. Maka sama lah ini.
Ada guru saya, Gus Solah Jember. Beliau bukan Kiai Solahuddin apa tu ya. Ada Kiai Solahuddin tahu nggak? Tak tahu ya. Kalau Gus Solah tahu. Namanya beliau Solahuddin ya. Beliau punya pondok Alif Alawi itu. Tak tahu ya. Beliau top pokoknya, idola saya. Keren. Tak ada gelar beliau. Ya gelar lagi SD pun beliau tak. Yang beliau ya SD pun tak beliau. Dari kecil memang murni agama dari orang tuanya. Keren. Kata beliau, lupa saya. Bahasa apa kita tadi? Sedang bahasa apa kita? Oh iya, beliau pernah didatangi oleh beberapa mahasiswa di daerah sana, minta bedah kitab Ihya. Lalu beliau tanya, kalian udah tamat baca kitab Ihya? Belum, tidak layak. Tamatkan dulu. Adanya itu maksudnya apa? Masa belum kita tamatkan kitab itu, tapi sudah kita komentari, kan bodoh namanya itu. Zaman sekarang tengoklah, kan itu orang luar tuh ya, bukan kalian lah ya. Mayoritas lah ya, mayoritas orang luar itu nggak tahu sesuatu dihukumi langsung. Bid'ah lah. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang tak dilakukan Nabi. Kalau dilakukan sahabat, boleh. Berarti beda definisinya. Bid'ah itu adalah sesuatu yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Kalau tabi'in, gimana lagi? Tambah lagi. Gimana kalau perbuatan itu dilakukan oleh Nabi, tapi ketika Nabi wafat ada perbuatan baru, perbuatan itu tak dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi wafat, perbuatan itu dilakukan oleh sahabat. Belum pernah Nabi lakukan. Bid'ah enggak itu? Iyalah. Bid'ah satu. Berarti banyak ya para sahabat yang pelaku bid'ah berarti itu ya. Ya mudahnya lah ya Quran itu. Quran dulu itu tak bertitik, tak berharkat. Cobalah baca Quran tak berharkat. Kau tak fathah dibaca semuanya gitu. Dulu Quran belum jadi jadi satu inilah. Dulu masih bertebaran. Maka ketika diusulkan sama Sayyidina Umar, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lebih mau lagi saya memikul bukit Uhud kalau salah saya, daripada saya melakukan sesuatu yang tak dicontohkan oleh Nabi. Itu bukti bahwa mengkodifikasi Al-Quran itu bid'ah. Tapi karena penasihat orang kepercayaan Umar, Sayyidina Umar yang berani, beliau kan berani kali beliau ya. Terjadi. Dan pada zaman Sayyidina Umar ada yang namanya zakat kuda. Pada zaman Nabi ada zakat kuda. Makanya mazhab Imam Syafi'i kuda wajib zakat. Kenapa? Tak ada pada zaman Nabi. Sayyidina Umar berani bilang Sayyidina Umar melakukan bid'ah. Lanjutannya kullu bid'ah wa kullu dalalah. Berani kata Sayyidina Umar masuk neraka. Tinju malu boleh juga ya. Berani tak? Tarawih yang jelas-jelas Sayyidina Umar bilang, mengatakan nikmatul bid'ah. Gimana mereka mentakwil itu? Katanya tak boleh ditakwil, itu kok tak takwil bid'ah. Kata Sayyidina Umar, inilah sebaik-baik bid'ah itu.
Dari sanalah makanya ulama membagi ada bid'ah itu yang ada yang ini bid'ah nih. Bid'ah nih. Adakah zaman Nabi streaming? Aduh, mana ada ya? Ad syekhi, and live streaming, apa? Semoga kita dimantapkan ya hati kita, jangan mudah terpengaruh. Makanya agama itu harus bersanad. Harus kalian mencari guru yang dia punya guru sampai ke Rasulullah. Jangan kalian belajar sendiri. Agama itu tidak bisa murni pakai akal, tak bisa. Makanya kita tuh bukan kita tuh ikut Imam Syafi'i, tidak ikut Nabi ya. Kita ikut Nabi melalui pemahaman Imam Syafi'i. Yang mazhab Hanafi mereka ikut Nabi dengan pemahaman Imam Hanafi. Benar, insya Allah semuanya kembali benar ya. Kembali ke Rasulullah. Asal sudah sampai ke levelnya. Ini tidak apa namanya? Nahu sorab aja gak beres, udah sok-sok pula beristihad dah. Mengharamkan ilmu, haram, gak boleh. Kayak kalian kan? Coba kalau kalian ditanya apa kalian jawab? Menurut saya kan sombong kalian kan? Sad, apa hukum ini? Menurut saya, wah, kok lah kareh ya. Itu tak bagus loh. Apa hukumnya Sad? Kalau di kitab Fathul Mu'in, di kitab Iyana juz 2 halaman 132 5 baris sebelah kanan, itu hukumnya wajib katanya. Tapi dijelaskan di dalamnya, di anahnya itu, di hasyiahnya, bahwa di sana ada khilaf ternyata. Dan juga ada dalil lain di kitab Mahalli jilid 1 halaman 73. Itu mantap. Kok nak menurut saya? Hukumnya apa? Menurut saya ada ya. Ya kalau ditanya apa hukum ini, pasti kalian bilang menurut saya. Boleh tak hukumnya? Menurut saya boleh. Emang siapa lu? Ya. Jangan biasakan yang kalian hafal kitab tu Fathul Mu'in, apalagi Mahalli, 2 itu aja lah, tidak usah banyak. Fathul Mu'in 1, Mahalli 1, ya. Coba ada lagi deh. Walau nawa lailata syakki itu hilang ya. Walau nawa soma mutlaqan, dan jika berniat seorang akan puasa secara mutlak, awil fardu mutlaqan, atau berniat fardu secara mutlak, niat fardu tanpa dibilang ni apa, Ramadan kah atau apakah, lam yujzihi, di sana tidak mencukupi ya puasakannya orang, hatta yanwiya faridatullah, hingga berniat ya orang akan fardu Allah azza wa jalla, soma Ramadan, akan puasa Ramadan. Ini maksud dari muayyanah, harus ditakyin. Tidak boleh hanya berniat sengaja aku puasa fardu besok, tidak boleh. Harus dijelaskan, harus ditentukan fardu apa, qodokah, nazarkah, ramadankah, atau yang lain, harus. Walau nawa lailata syakki, dan jika berniat seseorang pada malam syak, ayasuma ghadan, bahwa berpuasa ia orang besok, ikana min Ramadan, jika ada besok ialah dari Ramadan, lam yuzihi, saya tidak mencukupi ya puasakan dia orang. Fa innaha, karena sesungguhnya niat laisat jazimatan, ialah tidak ada ia niat ialah jazim, pasti. Illa antastan istanada yastanidu ya, illa antastanida niyatuhu,
kecuali bahwa bersandar oleh niatnya orang ila qauli syahidin adilin, kepada perkataan satu orang saksi yang adil, wahtimalu ghalatil adli, dan kemungkinan salahnya satu orang adil, au kadbihi, atau dustanya adil, la yubtilul jazma, tidak membatalkan ia ihtimal akan jazim, au yastanida, atau bersandar ila istishabin, kepada istishab, kasyaki, seperti ragu, fil lailatil akhirati, pada malam yang terakhir, min ramadana, dari bulan Ramadan. Fadzalika, maka hal tersebut, la yamna'u jazman niyati, tidak mencegah ia syak akan kepastian niat. Au yastanida ila istihadin, atau bersandar kepada istihad, kal mahbusi, seperti orang yang ditahan, fil madmurati, pada penjara, idza ghalaba ala dzannihi, apabila mendominasi atas dugaannya orang, dukhulu ramadana, oleh masuknya bulan Ramadan, bistihadihi, dengan istihadnya orang. Fasyakuhu, maka bermula syaknya orang, la yamnahu, ialah tidak mencegah ia syak akannya orang, minan niyati, dari niat. Nah, sekarang masalah jazim. Niat itu harus jazim. Karena harus jazim, maka seandainya ada seseorang syak pada niatnya, maka tidak sah. Contohnya dia berniat, seandainya besok bulan Ramadan, maka saya puasa. Misalnya sekarang tanggal 29, besok ragu apakah tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan. Lalu dia berniat, seandainya besok itu bulan Ramadan, maka saya puasa. Maka puasanya tidak sah. Kenapa puasanya tidak sah? Karena niatnya tidak jazim. Itu konsep awalnya. Tetapi ada beberapa kondisi yang meskipun dia syak atau dia tidak jazim, niatnya tidak jazim, tetap puasanya sah. Ada 3 kondisi. Yang pertama, seandainya dia bersandar kepada ucapan satu orang yang adil. Ada orang yang tadi ngaku dia, saya udah lihat bulan, saya sudah nampak hilal, berarti besok bulan Ramadan. Percaya dia sama orang tuh, tetapi masih belum yakin pasti, maka berniat dia puasa, maka puasanya sah. Loh kok sah? Kan orang tersebut masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan salahnya, itu tidak diperhitungkan, ya. Tetap dikatakan puasanya sah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau istishab. Istishab itu apa istishab itu? Memberlangsung teruskan hukum sebelumnya. Itu istishab. Ini sekarang tanggal 29 Ramadan. Jadi besok antara 30 Ramadan atau 1 Syawal. Lalu saya berniat, seandainya besok bulan Ramadan, maka saya berpuasa. Itu niat saya, ya. Maka itu sah. Loh, kenapa sah? Karena istishab. Karena memperlangsungkan hari-hari sebelumnya. Sebelumnya dia puasa Ramadan apa tidak? Ramadan. Maka ketika besok dia ragu, tapi dia berniat seperti tadi, itu tetap sah meskipun niatnya tidak jazim. Yang ketiga, seandainya disandarkan kepada istihad. Misalnya ada orang yang di penjara bawah tanah misalnya. Tidak nampak matahari, tidak tahu sekarang hari apa, tanggal apa, bulan apa. Istihad dia, oh istihad saya besok Ramadan. Niat dia, jadi besok kalau Ramadan saya puasa. Itu gak apa-apa, sah. Jadi aslinya dia itu harus jazim, tapi ada 3 kondisi meskipun tidak jazim tetap sah. Pertama,
disandarkan kepada qaul syahidin adlin. Yang kedua istishab, yang ketiga istihad. Tiga deh. Wa mahma kana syakkan lailata syaki, dan bila mana ada ia orang ialah ragu pada malam syak, lam yanfa'hu, tidak memberi manfaat akannya orang, jazmuhun niyata bil lisani, oleh pastinya orang akan niat bil lisan, dengan lidah. Fa inna niyata mahalluha al qalbu, karena sesungguhnya sebermula niat itu mahalluha ialah bermula tempatnya niat, al qalbu ialah hati. Wala yutasawwaru, dan tidak tergambar fiha padanya niat jazmul qasdi, akan pastinya maksud, ma'asyaki, bersama ada keraguan. Yang diperhitungkan itu jazim atau tidak itu adalah hati, bukan lidah. Meskipun di lidahnya dia pastikan besok saya mau puasa Ramadan, tapi hatinya ragu. Kayak malam syak 29 Syawal sekarang, apa 29 Syakban sekarang, dia hatinya ragu besok ini apa tanggal 30 Syakban atau sudah 1 Ramadan, tapi ucapannya, lafaznya apa? Besok saya puasa Ramadan. Lafaznya jazim, tapi tidak manfaat, tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena hatinya ragu. Niat itu di hati, yang lidah itu, yang talaffuz itu bukan niat sebenarnya, ya. Niat itu mahalluha fil qalbi. Jadi bukan percuma, iya. Tidak diperhitungkan ucapan dengan lidah meskipun dia jazim, tetapi hatinya syak. Kama lau qala fi wasati Ramadana, sebagaimana jika berkata seorang pada pertengahan Ramadan, asubu ghadan ikana bin Ramadana, aku puasa besok jika ada besok dari bulan Ramadan. Fa inna dzalika la yadurruhu, maka sungguhnya itu ialah tidak memberi mudarat iya dzalik akannya orang atau akan dia puasa. Li'annahu, karena sungguhnya dzalik tardidul lafzin, ialah keraguan lafaz. Wa mahallun niyati, dan bermula tempat niat, la yutasawwaru, ialah tak tergambarkan fihi padanya mahal taraddudun, oleh taraddud, keraguan. Bal huwa qati'un, tetapi ianya mahallun niyah, yaitu hati, qati'un ialah pasti atau memastikan, bi annahu, dengan bahwa sesungguhnya hari besok bin Ramadan ialah bulan Ramadan. Sekarang tanggal 15 Ramadan. Lalu saya berniat, kalau besok itu bulan Ramadan, maka saya puasa. Pertanyaannya, besok tuh pasti apa tidak bulan Ramadan? Kok bisa pasti? Karena masih 15 Ramadan, tidak mungkin besok tanggal 1 Syawal. Artinya apa? Meskipun lafaznya itu mengandung keraguan, tetapi hatinya pasti memastikan bahwa besok itu ya bulan Ramadan. Masa iya baru tanggal 15 besoknya sudah tanggal 1 Syawal. Jadi meskipun lafaznya ikana bin Ramadan, asubu ghadan ikana bin Ramadan, meskipun lafaznya seperti itu, tetapi karena niatnya itu, karena hatinya itu memastikan bahwa besok Ramadan, maka puasanya tetap sah. Wa man nawa lailan, dan barang siapa yang berniat ia orang lailan pada malam hari, thumma akala, kemudian makan ia orang, lam taf di tempat mujarad apa mazid tu? Mujarad, lam tafsud berarti. Lam tafsud niyatuhu, niscaya tidak rusak oleh niatnya orang. Tadi rahimallahu liman nawal saum, ya nawaitu
Soba wadid. Masa tarawih makan ya. Perlukah tajdidun niyah? Tidak perlu. Ya. Kan udah batal dia tadi karena makan, tidak ya, nggak perlu. Ya udah tetap sah dia tadi. Walau nawati imra'atun, dan jikalau berniat oleh perempuan fil haidi pada masa haid, thumma toharat kemudian suci ia perempuan qoblal fajri sebelum fajar, soha somuhu niscaya sah oleh puasanya orang, puasanya perempuan. Jam 9, jam 10 masih keluar haid perempuan itu. Lalu dia berniat ketika masih haid saat berniat apa? Saya mau puasa besok. Ternyata darahnya berhenti jam 3. Setelah itu dia gak berniat. Pertanyaannya, sah gak puasanya dengan memakai niat ketika dia masih haid tadi? Sah. Syaratnya masih di malam itu. Sah puasa saya sah. Kapan berniat? 3 malam yang lalu. Itu sudah sah. Ya. Jadi niat malam ini, berhenti haidnya malam ini, sah puasanya. Niatnya malam ini, berhenti haidnya seminggu lagi, bisa niat tadi dipakai untuk puasa seminggu yang akan datang? Tidak bisa, ya. Oh, ini ada catatan ini ya, yang Madmurah tadi. Iya, Madmurah tadi penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah, tahtal ardi katanya. Makanun tahtal ardi, la yura fiha syamsu. Ya, berarti penjara bawah tanah lah ya, nomor sekarang. Pilek harus berhenti lah. Ya. Thalisu wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.